Salam syukur bagi kita sekalian. Saya mengawali renungan ini dengan suatu pertanyaan sederhana. Lebih mudah mana mencari hal-hal yang patut disyukuri atau berkeluh kesah? Tentunya ini tergantung cerminan hati dan pikiran kita. Sesungguhnya mencari hal-hal yang patut disyukuri dan menghitung daftar kebaikan Tuhan tiap hari akan membantu kita untuk berharap hal-hal baik akan muncul dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak tersembunyi dan kebaikannya tidak juga muncul secara terbatas. Kita hanya butuh mata yang berusaha untuk merasakan dan menemukan hal itu. Kita tidak selalu sadar kebaikan Tuhan. Maka dari itu Rasul Paulus berdoa agar jemaat diberikan pencerahan. Paulus menulis kepada gereja di Efesus dalam pasal pertama ayat 18 berkata demikian, agar Allah menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa agar mata hati diberikan pencerahan. Mata hati adalah satu pusat kehidupan, jantung dari kehidupan. Mata hati inilah yang mewarnai segala perilaku dan cara hidup kita. Lihia, seorang gadis Korea yang saat ini berusia 35 tahun, memiliki fisik yang jauh dari ukuran normal. Dia seorang yang lahir dengan kondisi Down syndrome. Masing-masing tangannya hanya memiliki 2 jari seperti capit. Kakinya pendek, hanya sebatas lutut. Dengan kondisi seperti ini, saya bisa memaklumi kalau dia menjadi putus asa, berkeluh kesah, dan marah dengan kondisinya. Namun kondisi itu tak membuat ia terpuruk. Ia tidak membiarkan kelemahan fisiknya menjadi sumber keluh kesahnya. Tetapi ia bangkit untuk menang atas keterbatasannya. Tepat sekali ayahnya yang tentara almarhum memberikan nama dia Hia. Hi itu artinya sukacita, A itu kegembiraan. Ia bermain piano sejak umur 6 sebagai sebuah alat terapi baginya untuk memperkuat jari-jari tangannya itu. Kini ia adalah seorang pianis yang menakjubkan. Bahkan nada-nada yang sulit yang digubah oleh para maestro musik klasik seperti Bach, Beethoven, Mozart dapat dimainkannya dengan secara rancak dan apik. Padahal tak ada not balok bagi karya maestro itu yang diciptakan untuk dimainkan hanya dengan 4 jari. Namun Hiat tidak putus asa dan meratapi nasibnya. Kesulitan malah memacu Hiat untuk memodifikasi hingga 4 jarinya mampu menari di atas tuts-tuts piano dengan lincahnya. Bagi orang yang suka berkeluh kesah, segala yang kecil pun dalam hidupnya bisa dijadikan bahan keluhan. Sepanjang hari ada begitu banyak bahan yang bisa kita pakai untuk berkeluh kesah atau kita manfaatkan untuk mensyukuri hari itu. Namun apakah kita mau didorong, digerakkan oleh sesuatu yang negatif, yaitu berkeluh kesah, atau sesuatu yang positif, yaitu mensyukuri hari-hari yang kita jalani? Kebaikan Tuhan dapat mendekat ke diri kita masing-masing berdasarkan perilaku dan pola pikir kita, dan dapat juga menjauh dari hidup kita karena hal yang sama. Kalau karakter kita selalu tidak pernah bersyukur, maka apapun yang nampaknya bagi sebagian besar orang itu adalah baik, maka di dalam mata kita itu adalah sesuatu yang bisa kita keluhkan. Oleh sebab itu, marilah kita melatih mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan, mengamati kebaikan-kebaikannya, sehingga mata ini dibukakan dalam setiap kesempatan. Dengan mata yang terbuka, maka hati pun lebih mudah bersyukur. Hati yang penuh rasa syukur menutup peluang kita untuk berkeluh kesah. Kiranya anugerah Tuhan terus memampukan kita memiliki mata yang terus jeli, mata yang terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati setiap kita.